Jonah chapter 1. 4. Yunus pasal 1 sampai 3. Datanglah Tuhan kepada Yunus bin Amittai dan berkata, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafi dan mendapat sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada langit. Dan mereka membuang segala muatan kapal, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk mengeringkannya. Tetapi Yunus telah turun ke ruang kapal paling bawah, dan berbangkit di situ dan tidur dengan nyenyak. Lalu datanglah nakhoda mendapatkannya sambil berkata, bangunlah, bagaimana engkau tidur? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, sebab Allah mengendalikan kita sehingga kita tidak binasa. Yunus pasal 1 ayat 3 sampai 7. 4. Yunus Pasal 1 ayat 3 ayat 4 sampai 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit dan yang menjadikan lautan dan daratan. Yunus pasal 1 ayat 7 sampai 9. Orang-orang itu menjadi sangat takut, berkata kepadanya, apa yang kau perbuat? Sebab orang-orang mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari harapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukan kepada mereka. Bertanya mereka, akan kami apakah engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, capaklah aku ke dalam laut, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa akulah badai besar ini menyerang kamu. Yunus pasal 1 ayat 10 sampai 12. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa hanya karena nyawa orang ini, dan janganlah hendaknya kamu mempertanggungkan darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan yang telah berbuat seperti yang engkau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Yunus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya.
Berdoalah Yunus kepada Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Yunus pasal 16 ayat 17 dan Yunus pasal 2 ayat 1. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Di tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Telah terusir aku dari hadapan matamu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Di tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang melingkupi aku dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi baikmu yang kudus. Yunus pasal 2 ayat 2-4. Mereka lah yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Mereka lah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Mereka lah yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar semua. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada ikan itu, dan itu pun Yunus, dan ikan itu mengutakan Yunus ke darat. Yunus pasal 2 ayat 8-10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan, besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Yunus pasal 3 ayat 1-3. Yunus pasal 2 ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam, aku teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepada baikmu yang kudus. Kembali Yunus masuk ke dalam kota itu. Sehari perjalanan jauhnya, maka berseru 4 hari lagi makan ini akan dikembalikan. Yunus pasal 3 ayat 4. Setelah sampai kabar itu kepada raja di kota Niniwe, turunlah ia dari sigarnya, ditiupkannya jubahnya, diselubungkan dan gabung lalu ia dihabis. Yunus pasal 3 ayat 6. Siapa? Yunus pasal 3 ayat 6. Lalu aku seperti raja dan pembesar, orang memalukan dan mengatakan dirinya demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubang kain berseru dengan keras kepada Allah, serta masing-masing berbalik tingkah lakunya yang jahat dari kekerasan yang dilakukan. Yunus pasal 3 ayat 9-10. Sepatahnya Allah berbalik dan menyesal serta berpaling dari muka yang menyala itu.
sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dijatuhkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sungguh menyesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeri, begitulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta yang menyesal karena melapetakan yang hendak dikatakannya. Yunus pasal 4 ayat 1-2. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan itu layaknya engkau marah. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya. Naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Yunus pasal 4 ayat 6. Lalu atas penatua Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak untuk menangguhinya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat berterima kasih karena pohon jarak itu. Dia betul bukan Aku sayang Allah berfirman, aku sayang pada pengacara itu dan untuknya sedikit pun aku tidak berjerih payah dan untuknya sedikit pun bukan tidak berjerih payah, yang tidak engkau tumbuhkan yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Yunus pasal 4. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar mengisi atas penuntuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggereknya pohon itu sehingga layu. Orang-orang Niniwe percaya kepada Allah dan lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Yunus pasal 3 ayat 5. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyiksa Yunus, dan rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik mati daripada hidup. Yunus pasal 4 ayat 8. Sebut ayat. Yunus pasal 2 ayat 5-6. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera yang merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku dan pintunya terpalang di belakangku selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe yang penduduknya lebih dari
102.000 orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Yunus pasal 4 ayat 11.